Ya, silakan namanya Bapak Budi Kristianto. Selamat Iya, pagi. masih dengar lagu pujian ini kan, Om? Sudah enggak? Udah enggak ada. Oh, oke. Langsung aja Pak Budi. Iya, ya, sebentar, Om. Ini nggak ada suaranya atau bagaimana, Pak? Lagi di setel dulu itu PowerPoint ya Pak. Pokok mingguan sama sore sambil Ya, ngobrol nah. sore. Sore. Ini kok tumben WL-nya pakai musik? Ya, Iya, enggak ada yang WL Pak Timi. Oh, nggak ada yang tugas. Ya, Pak Derikson-nya lagi sibuk mau melayar. Oh, Jadi Pak Budi merangkap nih, puji Tuhan. Ya, Om. Oke, kita Ya, masuk ke silakan. dalam firman Tuhan, Om, pada sore hari ini. Mari kita satukan hati dulu. Bapa yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur dan berterima kasih pada sore hari ini. Apapun yang terjadi atas Zoom meeting ini, semuanya atas seizin daripada Tuhan. Biarlah kami menjadi laskar-laskarmu, menjadi panglimamu yang siap untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kami semua, kami kerjakan dan kami selesaikan dengan baik, Tuhan. Karena kami yakin setiap doa yang kami panjatkan itu dapat memberikan kekuatan, dapat memberikan perubahan, dapat memberikan rema, hikmat di dalam kehidupan kami. Tuhan, sore hari ini kami mau belajar bagaimana kami melihat daripada penglihatan, nubuatan Nabi Habakuk. Dan ini yang Tuhan taruh, rema yang Tuhan taruh di dalam hambamu, agar hambamu dapat menjabarkan apa yang jadi isi dan kehendak daripada Tuhan. Tuhan menaruhkan firman melalui hambamu dan urapi hambamu agar hambamu dipakai dengan cara Tuhan yang luar biasa. Di hari-hari yang terakhir ini, kami menjadi anak-anakmu yang mempunyai kepekaan, yang mempunyai hikmat, yang mempunyai rema, sehingga kami dapat mengamalkan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Tuhan, beracaralah dari awal hingga akhir, sehingga kami dapat membuka telinga kami, indera pendengaran kami, bahkan kami mendapatkan hikmat serta remamu pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Percaya, katakan, amin. Shalom, selamat
sore. Halo, Tuhan selamat memberkati sore. saudara dan saya pada sore hari ini. Semoga firman Tuhan pada sore hari ini dapat kami sampaikan dengan kebenaran daripada firman-Mu. Sebentar ya Om ya. Ini screenshotnya ini khotbahnya kembali kemana ini? Iya. Oke. Judul khotbah pada sore hari ini berjudul waspada. Saudara, kita akan belajar pada sore hari ini, kita belajar daripada nabi kecil, 8 daripada 12 nabi kecil. Perikopnya sebetulnya ayat emasnya ada di dalam Habakuk 3 ayatnya yang ke-17. Ini yang akan kita menjadi pokok penyampaian daripada firman Tuhan pada sore hari ini. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saudara, kita mau belajar daripada penglihatan dan doa daripada Nabi Habakuk di dalam doanya. Doa Nabi Habakuk itu ada di dalam Habakuk 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Ya. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian pada sore hari ini. Kita akan masuk di dalam Habakuk 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Judul perikopnya adalah doa Nabi Habakuk. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan. Kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman, dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Sela. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba. Merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusyan tertekan. Kain-kain tenda tanah Median menggetar. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan? Terhadap sungai-sungaikah murkamu bangkit? Atau terhadap lautkah amarahmu? Sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu. Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu, lalu samudera raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari
bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi. Dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Selah. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskernya yang mengamuk, untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu, sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saya melihat doa daripada Nabi Habakuk, dan doa Nabi Habakuk ini menjadi rema, menjadi hikmat bagi anak-anakmu pada sore hari ini, karena doa seorang nabi kecil daripada 12 nabi yang kita kenal. Nabi Habakuk itu hidup di tahun 605 sampai di pemerintahan Raja Yoyakim, dan kitab Habakuk itu hanya ada 3 pasal, pasal 1, pasal 2, dan pasal 3, saudara. Habakuk dalam bahasa Ibraninya adalah pelukan kasih, saudara. Ya, Habakuk ini adalah nabi yang seangkatan dengan Nabi Nahum, Nabi Yeremia, Nabi Yoel, dan kita jarang sekali melihat pribadi daripada biografi Nabi Habakuk. Tetapi kita lihat daripada kehidupan Nabi Habakuk, dan dia hidup di zaman Yehuda, dan Israel terpecah menjadi 2, yaitu Israel Utara dan Israel Selatan, saudara. Dan nabi ini kita bisa mengetahui bahwa Habakuk ini adalah seorang nabi karena kita lihat dari pasal Habakuk 1, pasal yang ke-1, di situ dia melihat bahwa Habakuk 1 ayat 1 ini, di sini kita lihat ada ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Dan ayat 2-nya adalah keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Saudara, kenapa saya mengulas pada sore hari ini mengenai Habakuk? Karena
hari ini Tuhan sebetulnya sudah murka dengan anak-anak Tuhan, ya. Dan Tuhan melihat apa yang ada di Habakuk 1 ayat 2 ini menjadi keluhan kami sebagai anak-anak Tuhan di hari-hari yang terakhir ini. Karena banyak anak Tuhan yang hari terakhir ini tidak mempunyai kesetiaan terhadap Tuhan. Saya kemarin sempat mendoakan seseorang, dan orang ini pada waktu sebelum didoakan, dia minta, Pak Budi, saya mau keluar daripada kesulitan-kesulitan saya mau keluar daripada kesusahan-kesusahan saya mau terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Betul? Om mau terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Iya, betul. Oke, Om, kalau memang Om mau dan Om bersedia, ikuti apa yang saya doakan. Dan dia ikuti bahwa saya akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Tapi ternyata pada waktu akhir hidupnya, karena dia mempunyai pasangan hidup kaum Kedar, kaum Nebayot dari seberang sana, pada waktu penguburan kemarin saya dengar kesaksian daripada saksi hidupnya bahwa dia dikuburkan dalam tata cara non-Kristen. Saya kaget, saya merasa kok bisa ya Tuhan? Ya, inilah ketidaksetiaan yang terjadi dari umat-umat di akhir zaman. Dan saya melihat bahwa pada waktu dia terima Yesus, dia semangat. Tetapi beberapa hari setelah dia dipanggil pulang, ternyata dia berpindah daripada ucapan dan tindakan. Makanya ini saya berkata bahwa Nabi Habakuk ini mempunyai keluhan. Dan keluhan Nabi Habakuk ini ada di dalam Habakuk 1 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang keempat. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Pembantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum hilang kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Saudara, hari-hari terakhir ini kita banyak sekali melihat kejadian yang terjadi di atas muka bumi ini. Kelaliman, pembantahan, pertikaian, itu sudah sering terjadi. Bahkan kita melihat apa yang terjadi dengan muka bumi ini, saudara. Semuanya ini sudah penglihatan daripada doa Nabi Habakuk ini sudah terjabarkan semua, saudara. Yuk kita lihat doa daripada Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Jadi Nabi Habakuk ini adalah seorang nabi yang sebetulnya kayaknya dari pasal 1, pasal 2, pasal 3 kita pelajari nabi ini khawatir, nabi ini juga bimbang gitu kan. Hari-hari terakhir ini banyak anak-anak Tuhan yang khawatir, bimbang, saudara. Karena apa? Hari-hari ini, saudara, kita akan telaah daripada Habakuk, doa Habakuk kepada Tuhan. Ini kan doa Habakuk kepada Tuhan.
Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau. Ada pekerjaanmu ya Tuhan. Bahkan kutakuti, hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah murkamu, ingatkanlah dengan kasih sayangmu kepada anak-anakmu pada sore hari ini. Habakuk, bahasa Ibraninya apa tadi? Pelukan kasih. Tuhan mengingatkan melalui doa Habakuk ini, yaitu Tuhan masih sayang kepada kita, ya, karena Tuhan tahu bahwa bumi ini sudah bergoncang, saudara. Ayat 6, di situ dikatakan, ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoncang. Saudara, apa yang tidak goncang hari-hari ini? Saya mau tanya. Posisi kultur tanah sudah goncang. Gunung berapi sudah bergoncang. Merapi sudah meletus. Saudara, Sinabung juga masih erupsi. Saudara, bahkan kita lihat di NTB kemarin ada bukit sudah berpindah sesuai dengan firman Tuhan. Gunung akan berpindah. Gunung itu berpindah karena longsor, saudara. Ya, itu kita lihat daripada ayat 6. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Hari-hari ini kita saksikan, ini baru permulaan, saudara. Ya, makanya saya kenapa beri judul waspada? Karena doa Nabi Habakuk ini sudah menjadi rema, sudah menjadi hikmat bahwa bukit yang berabad-abad tadinya bukitnya itu tinggi, saudara. Gunung-gunungnya tinggi. Sekarang gunung itu sudah hancur, gunung itu sudah menjadi rendah, sudah menjadi seperti bukit. Ya, aku melihat kemah orang Kusyan tertekan. Saudara, apa yang dikatakan orang Kusyan? Orang Kusyan saya lihat dalam kamus bahasa Indonesia, ya, bahkan kita lihat di dalam Google, orang Kusyan itu adalah orang jahat, saudara. Kita lihat hari-hari terakhir ini, orang Kusyan aja, orang-orang jahat, penjahat-penjahat itu sudah tertekan. Keadaan dunia ini sudah semakin sulit untuk mencari nafkah. Orang lebih banyak berbuat jahat. Perampokan, curanmor, penodongan, penganiayaan, penjambretan. Saudara lihat, kemarin saya jalan di daerah Mangga Besar. Di situ ada spanduk besar terpampang. Hati-hati, ada jambret. Saudara, ini orang Kusyan aja tertekan hari-hari ini, saudara. Apalagi kita sebagai seorang pengusaha hari-hari ini lihat keadaan bank Amerika saja, bank yang ada di Amerika sudah kolaps, saudara. Dan kekolapsan bank di Amerika itu pasti ada imbasnya kepada negara kita, saudara. Ya, dan ini saya bukan menakut-nakuti anak-anak Tuhan, tetapi saya mau mengingatkan ini baru permulaan kesusahan dan kesulitan. Kita harus waspada, saudara. Ya, kita harus waspada keadaan ekonomi global yang terjadi perubahan, keadaan perpolitikan yang terjadi akan semakin bergejolak, saudara. Dan kita lihat harga sesuai dengan tema hari sore hari ini, Habakuk 3 ayatnya yang ke-17. Kenapa banyak panen yang gagal? Karena banyak iklim cuaca yang berubah. Saudara, iklim di Surabaya kemarin sudah berubah, hujan es. Padahal di Indonesia kita hanya mempunyai iklim panas dan hujan.
Tetapi kemarin Surabaya sudah mengalami hujan es. Bahkan yang kita mau lihat, yang kita mau pelajari dari Habakuk 3 ayatnya yang ke-8. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan? Terhadap sungai-sungaikah murkamu bangkit? Atau terhadap lautkah amarahmu? Sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu. Saudara, hari-hari terakhir ini, Tuhan ini murka kepada orang-orang fasik, kepada orang-orang Kristen yang selalu bertopeng, kepada orang-orang Kristen yang selalu membawa nama Tuhan, tetapi tidak melakukan firman Tuhan dengan benar, bahkan dia menjadi batu sandungan bagi sesama orang Kristen. Ini yang Tuhan murka. Bahkan ayat ke-8 di sini dikatakan, sungai-sungaikah ya Tuhan? Saudara lihat, sungai di daerah Cianjur kemarin sudah meluap sedemikian derasnya. Ya, sungai sudah meluap semakin tinggi. Apalagi daerah Lamongan, daerah Jawa Timur, terjadi pergerakan tanah. Tanah tahu-tahu bisa bergoyang. Tadi kan dikatakan di dalam Habakuk, tanah bergoyang, saudara. Ya, karena apa? Di dalamnya, di dalam tanah itu sudah terisi air, saudara. Karena apa? Luapan-luapan daripada sungai, bahkan luapan daripada air laut, itu akan terjadi, saudara. Seperti apa yang saya katakan, akan terjadi zaman Nabi Nuh, akan terjadi air bah, ya. Dan saudara, kita melihat ayat yang ke-10 sangat jelas, Habakuk 3 ayatnya yang ke-10. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu, lalu samudra raya memperdengarkan suaranya. Ya, samudra raya airnya semakin meluap, semakin meninggi, saudara. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya. Itu ayat 11. Ya. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang-orang yang kau urapi. Jadi jangan takut, saudara. Kalau saudara percaya sama Tuhan Allahmu, ya, maka seperti ayatnya yang ke-19 di situ dikatakan, ya, bahwa Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukitku. Jadi untuk anak-anak Tuhan tetap ada kemenangan, tetap ada dan kita sebagai anak-anak Tuhan melihat gunung bergerak, bumi bergetar, bergoyang, apakah hati kita tidak gemetar? Malapetaka ada. Matius 11 ayatnya yang ke-24, apa sih permulaan daripada akhir zaman? Akan terjadi perang, akan terjadi kelaparan, akan terjadi huru-hara, akan terjadi bencana alam, malapetaka, banjir, dan kebakaran. Itu sudah menanti di dalam hari-hari kesusahan Anda. Dan ayat yang ke-16 di sini dikatakan, yang bergelombolan menyerang kami. Jadi saudara lihat, hari-hari terakhir ini ada gereja yang didatangin warga, sudah berapa banyak kasus yang terjadi, saudara. Gereja harus ditutup, penganiayaan, penindasan terjadi, saudara. Ya, makanya Rasul Paulus katakan di dalam 2 Korintus 4, ya,
2 Korintus 4 ayat 8 dan ayat 9 ya. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudara, ini pernyataan Rasul Paulus, dan ini mengingatkan kepada anak-anak Tuhan sore hari ini. Ya, dalam segala hal kami betul-betul ditindas, karena kami adalah kaum minoritas. Namun kami tidak terjepit. Kami habis akal, namun kami tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudara, ini menjadi peringatan anak-anak Tuhan di hari-hari yang terakhir ini. Kita harus waspada. Saudara, ya, bahwa Habakuk 2 ayat yang keempat di sini adalah kemenangan bagi anak-anak Tuhan. Yuk kita lihat apa sih Habakuk 2 ayatnya yang keempat, saudara. Sesungguhnya hatinya orang yang benar itu akan percaya. Saudara, apakah saudara pada sore hari ini masih tetap percaya di dalam keadaan kekhawatiran, di dalam keadaan kebimbangan, di dalam keadaan yang baru permulaan? Semuanya ini penglihatan daripada doa Nabi Habakuk ini, semuanya sudah terjadi di atas muka bumi ini. Karena pada zaman Nabi Habakuk juga, di dalam pemerintahan Raja Yehoyakim saat itu, korupsi itu sangat merajalela. Sama halnya dengan apa yang terjadi di negara kita, di Indonesia. Hari-hari ini kita dibukakan kemewahan daripada seorang pemimpin, kemewahan daripada seorang pejabat, ya, semua terbuka, saudara. Ya, korupsi semuanya terbuka. Hari-hari ini Tuhan perlihatkan bahwa murka Tuhan, kemarahan Tuhan itu sedang terjadi. Dan yang perlu kami ingatkan bagi anak-anak Tuhan, ya, kita harus menghargai bahwa kalau kita ibadah, saatnya waktu kita ibadah, saatnya waktu kita mendekatkan diri kepada Tuhan, janganlah kita bermain-main. Kenapa? Yang menjadi peringatan yang harus saya utarakan, nasihat yang harus saya utarakan, kadangkala hari-hari terakhir ini, kita berdoa dengan sistem JOM, itu ada bagusnya. Kita bisa belajar tentang firman Tuhan dari pendeta Anu, dari hamba Tuhan Anu, daripada hamba Tuhan Anu. Tetapi kita harus bisa menelaah, kita harus bisa menyaring apakah firman Tuhan ini benar atau tidak. Kadangkala firman Tuhan bisa menyesatkan Anda. Karena apa? Permulaan daripada akhir zaman adalah munculnya nabi-nabi palsu. Saudara harus mengingat bahwa nabi-nabi palsu semakin hari semakin pasti akan bermunculan. Dan saya mau mengingatkan melalui Zoom meeting ini, kadangkala kita sebagai anak-anak Tuhan menganggap Zoom meeting ini bukan ibadah yang kusuk, bukan ibadah yang kudus dan suci di hadapan Tuhan. Kadangkala kita Zoom meeting sambil makan, minum kopi, sambil tiduran. Bahkan Zoom meeting di saat kita ibadah, kita masih bisa tutup Zoom-nya, kita masih bisa berleha-leha di balik daripada layar Zoom tersebut. Apakah kita ini sebagai anak Tuhan yang kudus dan suci di hadapan Tuhan, kalau kita melakukan tindakan seperti itu, apakah Tuhan tidak marah? Ini pertanyaan saya sebagai anak Tuhan.
kita kadangkala untuk menghadapi Zoom meeting, kita kadangkala masih suka bermain-main dengan Tuhan. Emangnya Bapamu di surga tidak melihat perbuatan anaknya di saat ibadah, di saat harusnya dia kusuk, harusnya dia menyucikan diri, menguduskan diri, dia sambil dengar firman, masih pakai celana pendek, masih pakai baju kaosan, masih juga makan, masih juga minum. Gimana saudara mau berbuat benar di hadapan Tuhan? Ini yang saya mau ingatkan. Ini kesedihan Tuhan yang Tuhan minta saya mewakili firman Tuhan. Hari ini kita berubah. Kalau kita sedang ibadah, betul-betul kita ibadah. Betul-betul kita menjunjung nama Tuhan. Tuhan apakah nggak bisa murka? Apakah Tuhan nggak bisa marah? Tuhan pasti melihat keberadaan kita yang tidak senonoh di hadapan Dia, yang tidak menghormati Dia. Ini jamnya ibadah. Ini jamnya kita bersekutu dengan Dia. Harusnya kita memprioritaskan Dia di atas segala-galanya. Karena apa? Karena Dia sudah menebus segala dosa, segala kelakuan kita, kekurangan kita, keburukan kita. Dengan darah yang sangat mahal, Dia bayar penebusan dosa kita. Saudara, jadi saya harap kepada teman-teman yang suka Zoom meeting, yang suka dengerin khotbah, tapi Zoom-nya suka ditinggalkan, suka mengabaikan, untuk tugas ditunjuk malahan bermain-main, tidak konsen fokus untuk melayani dengan tulus dan ikhlas di hadapan Tuhan. Saudara, ini yang saya mau ingatkan, bahwa murka Tuhan pun bisa terjadi kepada kita di saat kita melakukan ibadah, saudara. Ya, dan kita mau belajar kembali, saudara, daripada Daud. Ya, di sini Daud juga mendukung di dalam firman-Nya, yaitu di dalam 2 Samuel 22 ayatnya yang ke-32 sampai dengan ayatnya yang ke-34, saudara. Apa yang seperti dikatakan di dalam Habakuk 3 ayatnya yang ke-19, bahwa Tuhan akan menjadikan kita sebagai kaki rusa. Sebab mereka, siapakah Allah selain daripada Tuhan, dan siapakah gunung batu selain daripada Allah kita? Allah, Dialah yang menjadikan tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Saudara, kalau di dalam Habakuk 3, di sini kita mendengar kita akan dijadikan Tuhan seperti kaki rusa. Saudara, kaki rusa itu panjang, saudara. Kaki rusa itu bisa melangkah di dalam bukit-bukit, bebatuan, saudara. Dan kita lihat, ya, yang menjadi lawan kita itu kadangkala suka digambarkan sebagai singa, seperti 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8. Di situ ya, kita lihat di 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8, ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, lawan kita ini diumpamakan seperti singa, ya, yang mengaum-ngaum, ya, bahwa kita ini seperti kaki rusa, saudara. Dan rusa ini cukup lincah. Rusa ini cukup gesit. Bahkan kalau dia sudah berlari, dia bisa melangkahi bebatuan
bahkan dia bisa melangkahi apa yang menjadi penghalang di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini saudara, keadaan bukan semakin baik. Keadaan semakin mengkhawatirkan. Sama seperti Nabi Habakuk. Habakuk ini dari pasal 1 sampai pasal 3, kita lihat seorang nabi yang kayaknya seperti seorang nabi yang kebingungan. Seorang nabi yang bimbang, saudara. Tetapi Tuhan berjanji melalui tulisan Rasul Paulus, ya, melalui tulisan Rasul Paulus di dalam Roma, saudara. Roma 1 ayatnya yang ke-17 di sini dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saya mau katakan bahwa iman anak-anak Tuhan hari-hari ini banyak yang rapuh. Iman anak-anak Tuhan di hari-hari yang terakhir ini bisa dijual, bisa melacurkan diri, ya. Ini yang terjadi, saudara. Karena apa? Karena kesusahan, karena kesulitan, karena pergumulan hidup, dan ini yang dipertaruhkan di hari-hari yang terakhir ini adalah iman kita. Karena sudah banyak saya melihat banyak anak-anak Tuhan, ya, hari-hari terakhir ini karena pasangan hidupnya dari kaum Kedar, dari kaum Nebayot, dia berani menggadaikan imannya untuk ditukar dengan kesenangan duniawi. Saudara, ya, orang benar pasti akan hidup oleh iman. Ini Rasul Paulus katakan, dan ada juga Rasul Paulus tulis sampai 3 kali ya mengenai iman ini, pernyataan iman ini. Rasul Paulus mengingatkan juga di dalam Galatia 3. Galatia 3 ayatnya yang ke-11. Rasul Paulus menulis kembali mengenai iman, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Saudara, ini yang kedua daripada pernyataan Rasul Paulus, mengingatkan kita kembali kepada iman. Dan ada juga Rasul Paulus menulis di dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-38. Saudara, di sini dikatakan juga Rasul Paulus, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi, kalau sampai ada anak-anak Tuhan di hari-hari yang terakhir ini, karena mengalami kesulitan seperti apa yang dikatakan Nabi Habakuk, ya, di dalam perikop 3 ayatnya yang ke-17, ya. Di sini adalah sebuah kesulitan. Di sini adalah sebuah kesengsaraan besar. Karena apa? Sekalipun tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang hasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dalam kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini berarti apa? Iman anak-anak Tuhan hari-hari terakhir ini harus waspada. Jangan ditukar dengan makanan, jangan ditukar dengan minuman, jangan ditukar dengan kenyamanan duniawi. Tetapi hari-hari terakhir ini, anak-anak Tuhan harus waspada bahwa imanmu itu yang dipertaruhkan di hari-hari yang terakhir. Saudara, bahwa orang yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila dia mengundurkan diri, maksudnya berpaling daripada Tuhanmu,
berpaling daripada Yesusmu yang menjadi kekuatanmu, maka Yesus di situ berkata, aku sudah tidak berkenan terhadap anak-anak yang berubah daripada imannya. Saudara, ini yang saya katakan, inilah hari-hari yang terakhir. Saudara, apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir? Murka Tuhan di tahun ini sudah Tuhan perlihatkan. Ya, banyak sekali bencana alam yang terjadi. Seperti penglihatan daripada Nabi Habakuk bahwa gunung-gunung berapi semuanya erupsi. Bahkan sungai-sungai meluap, airnya semakin meninggi. Bahkan air laut pun akan meninggi. Saudara, bahkan rumah orang fasik akan terbang atapnya karena badai. Saudara, lihat di berita-berita hari-hari terakhir ini, badai terjadi di daerah Amerika Latin. Kemarin sempat terjadi badai besar, bahkan badai disertai dengan angin kencang. Bahkan di negara kita pun, di daerah Cianjur pun, ya, bahkan rumah bisa roboh karena sampai ke dalam pondasinya. Semuanya itu sudah di dalam penglihatan Nabi Habakuk. Saudara, bencana ini adalah baru permulaan. Tetapi saya mau katakan, bersiap-siaplah saudara, bahwa waktunya semakin singkat. Saudara, ya, waktunya semakin singkat. Yuk kita dengarkan lagu daripada perikop sore hari ini, yaitu pohon ara, tanda-tandanya sudah tidak berbunga. Itu tanda sudah di hari-hari yang terakhir. Pada sore hari ini, Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas apa yang Engkau titipkan melalui lidah dan bibir hamba-Mu yang terbatas ini menjadi tidak terbatas. Karena ada kuasa Roh Kudus-Mu yang turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi hamba-hamba-Mu di tempat ini, Tuhan. Tuhan, berkaryalah dan beracaralah setelah kami mendengarkan firman-Mu, setelah kami mendengarkan pada sore hari ini hikmat pengajaran daripada penglihatan Nabi Habakuk, nabi kecil, nabi yang tidak pernah diperhitungkan oleh banyak orang, bahkan autobiografisnya pun tidak kami ketahui, bahkan kami belajar daripada firman daripada Nabi Habakuk. Korupsi yang terjadi di atas muka bumi ini, penindasan yang akan terjadi di atas muka bumi ini, bahkan Tuhan, penganiayaan, huru-hara, dan bencana alam, malapetaka, semuanya menjadi kewaspadaan bagi kami sebagai anak-anak-Mu. Apa yang sudah Tuhan taruh melalui pengajaran firman-Mu pada sore hari ini, kami belajar daripada doa Nabi Habakuk kepadamu. Itulah yang terjadi di negeri kami. Itulah yang terjadi di muka bumi ini, Tuhan. Kami sebagai anak-anak-Mu harus waspada. Kami menjadi 5 gadis yang bijaksana. Kita harus menjaga minyak kami. Kita harus menjaga persediaan minyak kami. Kami harus menjaga agar pelita itu tetap menyala dalam hidup kami. Apa yang dikatakan Tuhan menjadi pelita adalah iman kami. Jangan iman kami dipertaruhkan hanya untuk semangkuk kacang merah. Jangan iman kami dipertaruhkan hanya untuk secupak gandum dinar satu hari. Tetapi berikanlah Tuhan iman kami, iman menjadi
anak-anak orang-orang percaya di hadapan Tuhan. Karena iman tidak bisa ditukar dengan secupak gandum sedinar maupun ditukar dengan semangkuk kacang merah. Tuhan, jadikanlah kami di masa kesulitan, di masa pancaroba, di masa perubahan besar, milenial besar, global ekonomi yang terjadi, resesi dan inflasi yang terjadi, bahkan keuangan negara kami. Tuhan, jagai kami sebagai anak-anak-Mu, agar kami dapat melewati setiap masa ini dengan iman kami yang hidup. Tuhan, Engkau pada sore hari ini sudah memberikan rema-Mu, pengajaran-Mu melalui Nabi Habakuk. Dan kami akan waspada, kami akan berjaga-jaga, karena 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8, singa ada di luar sana ingin mengaum, menerkam, dan kami sebagai rusa-Mu, biarlah kami menjadi rusa yang tangguh, rusa yang dapat melompat, rusa yang dapat beria-ria bersama dengan kekuatan daripada Roh-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang percaya, katakan amin. Makasih Om, saya serahkan kepada host pada sore hari ini. Ya, terima kasih yang banyak Bapak Budi Kristianto yang sudah menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan ya, isi hati Tuhan. Kita harus benar-benar waspada ya. Saya dapat di 2 Yohanes 1 ayat 7, 8, 9 ya. Saya akan bacakan secara cepat. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Amin. Ya, kita harus waspada hari ini ya. Karena dikatakan Yohanes 10 ayat 10 ya, iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, bahkan membinasakan setiap orang ya, khususnya orang anak-anak orang percaya loh. Ya, hati-hati kita. Ya, jangan pikir kita sudah kuat ya. Kita kuncinya cuma satu, kita harus dekat intim dengan Tuhan. Ya, selalu berdoa ya, rajin berdoa ya, rajin bersekutu dengan Tuhan ya. Kita harus benar-benar, kan dikatakan di Mazmur 62 ya, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih yang banyak Bapak Budi Kristianto yang hari ini kerjanya rangkap ya. Berikut video klipnya ya. Terima kasih untuk usahanya, untuk apa yang dipersembahkannya, semuanya untuk Tuhan. Dan besok kita akan beribadah. Yang akan melayani adalah Bapak Denis Firmansyah dari FGB Men ya. Temanya, sudah terpikirkah kita? Kita diberkati besok oleh hambanya Bapak Denis Firmansyah, seperti hari ini kita sudah diberkati oleh Bapak Budi Kristianto. Silakan Bu Mikal Kutana untuk doa syafaat. Setelah itu bincang-bincang boleh dibantu Pak Dodi Menat ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Bu Mikal. Tadi yang khotbah masih ada? Masih, Bapak Budi Kristianto. Oh, Bapak Ibu. Baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita menerima berkat firman Tuhan, mari kita bersyukur dan menaikkan doa syafaat kita pada sore hari ini. Kita sepakat di dalam iman dan roh, di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga yang mulia, Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
Pada hari ini ya Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu, bersyukur karena waktu yang boleh kami pakai sama-sama terhubung di dalam aplikasi Zoom, memuji, memuliakan Engkau Tuhan, dan dengan sengaja semua kami mengambil waktu ini, karena kami tahu bahwa di dalam kesempatan ini Tuhan, kami memperoleh berkat yang Tuhan sudah sediakan, yaitu kebenaran firman-Mu yang adalah jaminan kekuatan untuk roh jiwa kami. Maka pada sore hari ini kami bersyukur karena kami juga telah sirami dengan kebenaran firman Tuhan dan belajar kepada perjalanan hidup dari Nabi Habakuk, bagaimana dia dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan tentang siapa Allah yang sanggup menolong orang-orang di tengah-tengah kesusahan dan kelemahannya itu. Maka siapa yang datang berlari mencari dia akan memperoleh kekuatan, dia akan memperoleh kemenangan. Dan kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu Tuhan untuk kami Tuhan, sebagai orang-orang percaya untuk saat ini. Biarlah kasih karunia dan anugerah-Mu itu tercurah di dalam kehidupan kami, sehingga kami melangkah di dalam kehidupan hari-hari kami, kuat di dalam iman kami. Dan kami tidak akan pernah Tuhan untuk meninggalkan sedikit dari kebenaran firman-Mu itu. Dan tidak ada kekuatan apapun yang membawa kami ke sana selain kami mau berkata, kami siap tunduk kepada otoritas Tuhan. Sehingga kami mampu di dalam iman percaya kami, kuat di dalam menghadapi segala apapun. Tidak ada yang dapat merampas iman kami. Tidak ada yang dapat membuat iman kami menjadi lemah ketika kami belajar tunduk kepada otoritas Tuhan. Terima kasih Bapa. Maka biarlah urapan demi urapan daripada Engkau mengalir kepada hamba-Mu yang Kau sudah utus hari ini untuk memberkati dia di dalam rumah tangganya, memberkati di dalam pelayanannya, memberkati di dalam usaha dan pekerjaannya, memberkati setiap sumber-sumber penghasilannya, memberkati istrinya, memberkati anak-anaknya, memberkati keturunannya. Terima kasih Bapa. Dan sore hari ini juga kami serahkan tangan kasih Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Komingguan, dalam kesetiaannya menerima visi dari Allah untuk menyediakan room Zoom ini, untuk kami pakai bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Maka dari tempat yang maha tinggi Tuhan sudah memperhitungkan waktu demi waktu yang telah diberi untuk Tuhan menjadi korban persembahan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Maka biarlah Engkau bukakan tingkap berkat-Mu mengalir dalam kehidupan pelayanannya, mengalir di dalam kehidupan keluarganya, mengalir dalam kehidupan anak-anaknya, mengalir dalam kehidupan cucu-cucunya, mengalir dalam kehidupan sumber pencahariannya, mengalir dalam kehidupan anak-anaknya dalam sumber pencahariannya. Di sana mereka akan melihat bahwa Allah yang mereka sembah dan agungkan adalah Allah yang hidup, yang berkuasa. Dan peliharalah hamba-Mu Bapak Pendeta Komingguan ini Tuhan, karena dialah hamba-Mu yang telah memilih waktu ini untuk selalu dipakai di setiap harinya, mengagungkan dan memuliakan Engkau, serta membawa setiap jiwa-jiwa untuk selalu memiliki waktu dan ruang untuk menyembah Engkau. Dan kami juga serahkan di dalam tangan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupannya ada pergumulan yang dia hadapi. Tuhanlah yang akan turun tangan untuk menjamah dan memulihkan seluruh sel-sel tubuhnya Tuhan. Secara khusus pada bagian jantung yang dirasakan ada sesuatu yang terjadi. Kami mengangkat tangan di hadapan hadirat-Mu di dalam nama Yesus. Engkau yang tahu Tuhan pada letak jantung itu Tuhan. Engkau yang menciptakannya ada di dalam tubuhnya. Dan hari ini sepakat di dalam iman dan roh kami berdoa. Di dalam nama Yesus Allah yang tak terbatas itu akan bekerja menjamah pada bagian tubuh yang sedang lemah. Dan Tuhan aktifkan sel-sel tubuh yang mengalami masalah. Terima kasih Bapa. Terpuji Engkau Allah yang kudus. Kalau kami dengar bahwa ada pilihan-pilihan dari dokter untuk bisa mendapatkan kesembuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Turunlah kiranya menjamah dan memulihkan, dan terjadi mujizat-Mu menjadi kesaksian di dalam room Zoom ini dan bagi banyak orang.
Terpuji Engkau Allah yang kudus. Demikian halnya Tuhan bagi kami yang hadir pada sore hari ini. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Johan Untung. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Brahmana Sembiri. Memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Hendra Winata. Memberkati hamba-Mu Bapak Lim Handoko. Bapak Pendeta Dodi Menar. Bapak Anfal. Bapak David. Bapak Setiawan. Bapak Hairul Guntom. Bapak Paul. Dan Bapak Pendeta Lut. Dan semua kami yang mungkin belum tersebutkan namanya, di dalam nama Yesus Engkau mengetahui apa yang menjadi pergumulan setiap kami. Maka Tuhan hadir menopang, memberkati, menolong kami. Sebab dengan iman kami percaya hanya Engkau satu-satunya sumber pertolongan kami, sumber pengharapan kami. Dan bagi saudara-saudara kami yang terkasih yang tidak sempat hadir pada sore hari ini, biarlah kasih karunia Allah yang kami alami dan kami nikmati juga mengalir di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah hari-hari yang akan datang, Tuhan akan panggil mereka untuk kami boleh kembali bersekutu bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami juga berdoa, menyerahkan dalam tangan kasih Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Engkau yang akan menjaga, memberkati senantiasa untuk bangsa dan negara kami. Memberkati Presiden Bapak Jokowi dan wakilnya. Memberkati para kabinet-kabinet yang ada. Memberkati Tuhan untuk aparat keamanan. Memberkati kerinduan dari bangsa kami untuk segera pindah ibu kotanya Tuhan di tempat yang baru. Dalam setiap proses yang sedang dipersiapkan, biarlah Tuhan yang akan menolong. Dan di dalam masa-masa untuk di tahun ini Tuhan, persiapan untuk kami bawa dalam tangan kasih-Mu Tuhan untuk pemilihan presiden di tahun 2004 yang rencananya akan diadakan. Biarlah Tuhan yang akan menolong semuanya boleh terlaksana dengan baik dalam tuntunan Tuhan. Satu kerinduan kami di hadapan hadirat-Mu Bapa, kalau Engkau boleh menghadirkan hamba-Mu Bapak Jokowi menjadi pemimpin yang luar biasa, maka kami juga dengan iman percaya bahwa pemimpin yang Tuhan akan hadirkan, kami percaya bahwa semua yang terpilih nanti, siapapun yang terpilih, semua ada dalam kendali Tuhan. Itu doa dan harapan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan di dalam kehidupan tangan-Mu Tuhan untuk seluruh kehidupan kami, untuk apa yang menjadi kerinduan kami secara khusus juga untuk keadaan ekonomi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Engkau turut campur tangan. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah perjalanan setelah pasca pandemi di tahun ini Tuhan, kami melihat bagaimana Tuhan telah memberkati bangsa kami. Sampai hari ini kami melihat Tuhan memberkati bangsa kami. Terima kasih Tuhan untuk keadaan ekonomi makin hari, biarlah semakin mengalami dalam kendali yang baik. Terpujilah Engkau Allah yang kudus. Kami juga berdoa untuk pergumulan kami di hadapan hadirat Tuhan, untuk keberadaan guru-guru agama Kristen di seluruh sekolah-sekolah negeri di seluruh Indonesia. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah terjadi terobosan baru dan terjadi Tuhan, terbuka Tuhan untuk pengadaan tersedia ruang bagi guru-guru agama Kristen di setiap sekolah-sekolah negeri yang ada di dalam nama Yesus. Sehingga anak-anak kami yang menimba ilmu di sekolah negeri dimanapun berada, mereka juga tetap ada di dalam pengajaran dan pengawasan dari guru-guru agama Kristen untuk membimbing mereka untuk tetap memilih untuk tunduk kepada otoritas Tuhan. Sehingga kehadiran mereka menjadi terang, menjadi contoh dan teladan. Terima kasih Bapa. Ini doa syafaat kami yang kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Mari kita berdoa Bapa kami, dan saya mengajak kita semua untuk mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mari kita angkat kedua tangan kita menerima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku, kepada mula kami semua percaya. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan yang sakit malam ini sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilurnya, bagi Tuhan tidak mustahil, mujizatnya selalu dinyatakan. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang percaya, yang sudah diberkati. Sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, silakan Pak Dodi Menat. Bisa untuk bincang-bincang. Bisa dibantu Pak Dodi Menat. Kalau tidak bisa ada Johan Untung tuh. Bisa Johan Untung. Pak Johan Untung. Bisa bantu untuk bincang-bincangnya Pak.